Ya, dan 2,1 ton ganja yang dirilis oleh Bareskrim Polri ini ternyata hampir semuanya berasal dari Aceh. Ya, Cita, dan untuk mengetahui informasi terkini tentang pemusnahan ganja ini di lapangan Bayangkara Mabes Polri sudah ada Anggi Yuniarti. Anggi, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tommy dan juga Cita, saat ini sudah selesai rilis yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Sebelumnya Kabareskrim Polri, Komjen Pol Budi Waseso sudah menjelaskan kepada wartawan temuan dari 2,1 ton ganja yang disebar di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Dari lapangan ini sendiri, 2,1 ton ganja terlihat menghabiskan sekitar 1/3 lapangan sepak bola, dan masing-masing ganja yang disebar di lapangan ini beratnya sekitar 1 hingga 2 kilogram. Ganja-ganja ini ditemukan selama bulan April dalam 4 kali penangkapan dari Sumatera hingga ke Jakarta, dan sampai sekarang kepolisian mengindikasi bahwa ini adalah terkait dengan sindikat Aceh. Ada 9 tersangka yang ditetapkan dalam 4 kali penangkapan tersebut, dan mereka terancam Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba nomor 35 tahun 2009 dengan pidana maksimum hukuman mati atau penjara seumur hidup dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dan sampai saat ini masih berlangsung proses hukum, jadi dari pihak kepolisian belum akan memusnahkan ganja-ganja ini sampai proses hukum final. Sementara itu ganja-ganja yang hari ini diperlihatkan di lapangan Mabes Polri, lapangan Bayangkara Mabes Polri, akan dibawa kembali ke masing-masing Polres, yaitu Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Selatan, dan Polres Jakarta Barat untuk dimusnahkan di masing-masing Polres, tentunya dengan alat-alat tertentu. Dan modus operandi yang dilakukan dalam tindak pidana narkoba ini adalah para ganja-ganja ini dimasukkan ke dalam truk, ditaruh di paling bawah buah-buahan atau sayuran busuk, dan juga ada di truk kosong di bawah truk tersebut. Jadi ada beberapa modus, ada disembunyikan di bawah buah-buahan busuk, di bawah sayur busuk, dan juga di bawah atau di dalam truk yang kosong. Modus-modus tersebut kemudian terungkap dan merujuk pada satu sindikat, yaitu sindikat yang berasal dari Aceh. Dengan adanya peristiwa ini, petugas kepolisian masih berusaha mencari di mana ladang ganja yang ada di Aceh, dan juga masih terus menjadi pekerjaan rumah petugas kepolisian untuk memutus rantai sindikat narkoba. Dan sampai saat ini, jika dikonversikan ke rupiah, total ganja yang ada di sini sekitar 6,3 miliar rupiah. Dan petugas kepolisian tadi mengklaim dengan penangkapan ganja ini maka akan menyelamatkan lebih dari 21 juta jiwa. Dan sekarang sepertinya di belakang saya sudah ada Direktur Narkoba Bareskrim Polri, Pak Anjan. Terima kasih sudah bergabung dengan NET. Pak Anjan, apa temuan paling besar dari 2,1 ton ini? Apa sindikat yang terbongkar? Ini kan bermula dari kita tangkap, bermula dari si John Welu ya, pada tanggal 13 April yang lalu di sekitar Gang Kelinci, pas jalan Pasar Baru ya, itu kita tangkap John Welu itu dengan barang bukti 10 kilo. Dari 10 kilo ini kemudian kita berkembang lagi bahwa ternyata ada jaringannya dia yang akan mengirim ganja lagi, namun kita tidak tahu. Hanya informasinya akan menggunakan truk yang datanya sudah kami dapatkan. Ya, dari situlah akhirnya kita menunggu sehingga pada tanggal 1 bulan 5 yang lalu, ya tanggal 1 bulan 5, itu sekitar jam 1 dini hari, kita tangkap itu truk itu, ya truk tronton itu. Dan ternyata betul itu kita temukan lagi ganja sebanyak 1,4 ton. Oke, Pak Anjan, apakah ini artinya mereka satu kelompok atau merujuk pada satu sindikat, Pak? Ya, yang jelas ini kalau demikian ini sudah merupakan satu jaringan ya, satu jaringan yang tentunya barang ini kan kita tahu bahwa ganja ini berasal dari Aceh. Ya, dari Aceh menuju Medan, kemudian masuklah ke wilayah jalur Sumatera itu sehingga bisa nyebrang ke Pulau Jawa ini. Dan rencana memang ini akan dibawa ke wilayah Bogor untuk disimpan dulu sebelum dipasarkan ke wilayah-wilayah lain. Oke, tindak lanjut dari semua ganja-ganja ini gimana, Pak? Ya tentunya sesudah ini kita akan sudah langsung membuat penetapan pengadilan untuk pemusnahan dalam waktu dekat. Ya kalau ini ya kita musnahkan, hanya sampelnya aja nanti yang akan kita kirim ke pengadilan untuk sidangnya tersebut. Oke, ada 9 tersangka dalam kasus ini, Pak. Ini mirip dengan adanya tahanan BNN yang kabur. Sebenarnya sama atau beda? Oh lain kasus ya, lain kasus.
Kalau yang BNN itu kan yang kabur, namun alhamdulillah kita sudah bisa lihat sendiri itu sudah ditemukan. Ya, kalau ini kan sindikat yang lain. Oke, Ya. baik. Dari semuanya ini kan ganja kering. Apa sebenarnya masalah utama narkoba di Indonesia, Pak? Ganja kah atau yang lain? Sementara ya kalau untuk periode 2 tahun terakhir ini yang masih mendominasi adalah sabu. Baik. Ya, sabu. Berikut ekstasi, baru ganja. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Anjan, selamat bertugas kembali. Demikian Brigjen Pol Anjan Pramuka Putra, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Demikian Cita dan Tommy. Ya, Anggi Yuniarti melaporkan langsung dari lapangan Bayangkara Bareskrim Mabes Polri, dan memang seperti yang tadi sudah diwawancara juga bahwa memang ganja bersamaan dengan sabu-sabu ini masih menjadi salah satu yang paling diminati begitu ya di Indonesia, dan memang ladangnya juga ada yang besar di sini, yaitu di Aceh, yang paling besar di Asia Tenggara setelah Thailand. Ada lagi Bengkulu juga merupakan ladang ganja terbesar setelah Aceh. Jadi ini yang betul-betul harus dimusnahkan dan sampai juga dengan akar-akarnya. Betul sekali. Ini 2,1 ton. Betul. Dan yang paling besar tadi ada di Polres Jakarta Barat sebesar 1,4 ton. Ya. Dan memang rencananya nanti barang bukti ini akan dikembalikan ke Polres masing-masing seperti yang Anggi katakan tadi, dan akan dimusnahkan dengan menggunakan atau dibakar dengan menggunakan alat khusus. Nah, Ini agar tidak terjadi seperti Maret kemarin ini di Polsek Palmerah, itu dimusnahkan dengan cara dibakar. Akibatnya warga di sekitar itu ikut menjadi pusing.